Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video Donditan yang sedang berdiskusi dengan seorang ibu. Dondi setan. Dondi setan. Yang mana ibu ini menikah dengan mualaf, tapi anak-anak dari ibu ini malah milih murtad. Sepertinya ibu ini mau minta trik kedonditan. Gimana caranya biar anaknya masuk Islam lagi? Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Nah, yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus seseorang Kristen itu siapa? Bukan Yesus, Paulus. Paulus yang ngomong begini nih. Jadi kalau kita nggak tahu, kan nggak bisa ngomong. Cuman bisa, ya masing-masing aja gitu. Ini kata Paulus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini Paulus bilang, Yesus yang mati di kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat, termasuk yang nggak boleh makan babi tadi kan. Tapi Yesus di sini ngomongnya begini. Oh, seru ya. Jadi kita harus bisa bandingin yang mana perkataan Yesus, yang mana perkataan Paulus. Ini perkataan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Kalau Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, berarti Yesus makan babi nggak? Iya benar. Iya kan? Ini gimana? Gue baru belajar Kristen loh ini beberapa. Cie. Bukan ya belajar kan? Kristen, belajar Kristologi. Iya, belajar Kristen. Kalau kita bisa punya perspektif yang berbeda dengan kitab ini dibandingkan dengan orang Kristen, kan kita bisa beradu argumen. Oh, nanti kalau saya belajar ini nanti Donditan, terus nanti dia ada sebelah lagi Silpiatan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tambah banyak nih. Nggak apa-apa. Ya siapa tahu kan? Siapa tahu orang nonton. Tambah banyak hater gue. Sekarang lo mau di hater sama manusia atau sama Allah? Enggak. Nah, Iya benar-benar. iya kan? Jadi ketika kita menyiarkan kebenaran, jangan takut. Iya dong. Kenapa takut? Oke. Merdeka. Cie, Allahu Akbar. Belum, nanti kalau udah terbit baru. Orang mau Allahu Akbar ini merdeka. Sangkin kita lawan Belanda kali ya. Gitu maksudnya ya. Iya, benar. Kalau kita belajar kitab mereka, itu masih bisa buat diajak ngomong sama mereka. Iya. Tapi kalau tadi Silvi nggak tahu apa-apa, anaknya ngomong, ya udah mah ikut Kristen aja, ikut Iya. gereja aja. Lo kan bingung jawabnya. Bingung. Nah, gitu. Aku cuman bilang, enggak nak, aku bilang, soalnya mama itu hanya menyembah yang menciptakan mama, bukan yang diciptakan. Aku Oke, bilang. itu betul. Ya, tapi itu kan dari akidah Islam. Ah. Tapi kalau kita bisa memberitakan atau bisa membuktikan apa yang sama dengan Islam di kitab mereka sendiri, Ya. mikir nggak mereka? Karena kan mereka percaya kitab ini. Yang mereka percaya kan ini. Betul. Sedangkan di dalam kitab ini masih ada kesamaan dengan Islam, masih ada kesamaan dengan Quran. Berarti kok- Tapi tidak dilakukan gitu. Berarti kalau misalnya aku mempelajari ini juga nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Serius aku mau pelajari. Serius, nggak apa-apa. Serius aku pengen tahu, karena aku penasaran dari tadi aku pengen baca, tapi kita lagi podcast nih. Ya nggak apa-apa. Udah penasaran. Barusan Donditan mengatakan bahwa yang merubah ajaran Yesus adalah Paulus. Sehingga membuat orang percaya bahwa Yesus mati menebus manusia dari dosa, sunat tidak wajib, babi yang dulu haram sekarang halal dan sebagainya. Pertama-tama yang mengatakan Yesus datang sebagai penebus bukanlah Paulus, tapi Yesus sendiri. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal yang sama ditulis dalam Markus 10 ayat 45. Apakah cuma Yesus yang mengatakan itu? Nabi Yohanes juga mengatakan hal yang sama. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apakah cuma Nabi yang mengatakan hal yang sama? Malaikat juga. Matius 1 ayat 21.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tidak benar ide penebusan itu ajaran Paulus. Mari kita ikutin cara berpikir Don Ditan. Jika Paulus ditolak karena tidak mengajarkan sesuai yang diajarkan Yesus, meskipun itu tidak benar, tapi anggap saja Paulus melakukan itu. Sekarang kita gunakan standar yang sama kepada nabinya Don Ditan. Apakah Nabi Don Ditan melakukan hukum Taurat semuanya? Contohnya, apakah Nabi Don Ditan mengajarkan upacara korban sesuai dengan hukum Taurat? Jawabannya tidak. Apakah Muhammad mengajarkan beribadah pada hari Sabat? Jawabannya tidak. Islam mengajarkan ibadah hari Jumat. Apakah Muhammad melarang umatnya untuk tidak makan unta, kepiting, kelinci, udang dan masih banyak lainnya sesuai kitab imamat yang dikutip oleh Don Ditan? Jawabnya tidak. Justru Islam menghalalkannya. Apakah Muhammad menyunat anak laki-laki pada hari ke-8 sesuai dengan hukum Taurat? Jawabnya tidak. Apakah durasi puasa dalam Yahudi sama dengan Islam? Jawabnya tidak. Orang Yahudi berpuasa 24 jam bukan 12 jam. Tadi dia bilang Yesus doanya sujud, oleh karena itu dia klaim bahwa Yesus adalah Muslim. Pertanyaan kita adalah, apakah dalam Sholah Don Ditan memanggil Tuhannya dengan kata Bapa? Jawabannya tidak. Jadi, dengan standar yang dipakai Don Ditan untuk mendiskualifikasi Rasul Paulus, maka dengan ukuran yang sama kita bisa katakan Muhammad datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jika menggunakan tafsiran Don Ditan soal ayat Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Artinya pengajaran Muhammad dan Yesus bertentangan. Karena justru Muhammad datang meniadakan hukum Taurat. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.
kasih.